Jumpa kembali pada materi kita hari ini. Materi kita hari ini merupakan lanjutan dari materi kita minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kependudukan. Sebagai warga negara, kita sebagai penduduk di sini diberikan kebebasan dalam beragama. Maka materi kita hari ini adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Mendengar kata merdeka atau membaca kata merdeka berarti di sini kita tidak terpaksa, kita bebas. Maka dalam hal ini pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan adalah bahwa setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki terhadap agama dan ajaran agama yang diajarkan sesuai dengan keyakinannya, dan tidak ada unsur paksaan apapun. Perhatikan slide berikut ini. Ada 6 agama yang sampai sekarang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Keenam agama ini sudah sah dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena multi agama ini, maka para petinggi negara kita terdahulu sudah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, di mana di situ sudah ada pada alinea ketiga, yakni tentang rasa syukur, dan pada alinea keempat, yakni berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kedua hal tersebut muncullah Undang-Undang Nomor 29 dan 28E, yang dimana isinya hampir sama, ya. Kalau Undang-Undang Nomor 29 menekankan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama, sedangkan 28E bebas memeluk agama dan beribadat dan berhak atas memiliki keyakinan masing-masing. Maka atas Undang-Undang 1945 dan pada Undang-Undang Nomor 29 dan 28 ini kita diberi kebebasan mutlak dalam beragama. Maka Indonesia sebagai negara yang beragam dalam agama, hal tersebut merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang dianutnya terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia mengenal tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar yang diatur dalam kehidupan beragama, dengan landasan yang paling penting adalah landasan toleransi terhadap umat beragama. Aneka agama tersebut mengakibatkan ada 4 pokok masalah. Yang pertama, pendirian rumah ibadah yang susah dan sulit karena harus ada izin. Yang kedua, penyiaran agama. Hal ini berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu pendirian rumah ibadah. Yang ketiga, bantuan keuangan dari luar negeri itu sangat susah sekarang ini, dan demikian juga dengan tenaga asing yang datang ke Indonesia di bidang keagamaan. Hal tersebut akan menguatkan kita dalam hal kerukunan yang dikenal dengan tri kerukunan. Tri kerukunan yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Berarti intern sesama umat beragama, ya. Yang kedua,
kerukunan antar umat beragama, ya, antar umat beragama, baik agama yang berbeda maupun agama yang sama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah ini juga harus sinerginya, kalau tidak nanti akan terjadi bentrok. Karena kerukunan tersebut membentuk pola hidup kita, yakni saling menghormati, saling menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, harus meningkatkan kerukunan antar umat agama maupun yang berbeda agama, meningkatkan kerukunan antar pemerintah dan antar umat beragama, mengembangkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama. Dari hal tersebut muncul sikap yang positif, sifat yang baik, dan sikap yang negatif. Sikap positif yang harus kita junjung tinggi yaitu kita harus paham akan ajaran agama yang kita anut. Berikutnya, kita harus sadar akan keimanan dan ketakwaan dan menghindarkan diri dari sifat merusak dan merugikan. Berikutnya, kita harus saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah antara beda agama maupun sesama agama, dan warga negara kita harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terutama pada era globalisasi ini. Jangan nanti teknologi meninggalkan kita dari Tuhan kita. Dan sikap yang paling harus dihindari yaitu sikap negatif, yakni mencampur adukan ajaran agama, ya, tanpa membeda-bedakan agama kita campurkan semua sehingga tidak jelas dan akan menimbulkan kericuhan. Sikap fanatik yang berlebihan, sikap tidak peduli atau acuh, dan sifat memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan kita dalam berkeluarga, sehingga kita dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan kita bermasyarakat dalam multi agama. Sekian, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Bye.